Iya, memang gitu, tapi mukanya nggak kelihatan. Cuman ya bener-bener kayak apa, baju putih, daster putih kayak gitu, jaraknya jauh gitu. Oh gitu. Tapi kayak jin lewat nih itu ada jendela, nah di jendela dia jalan gitu. Jadi ya nyata, cuman ya karena kita sering lihat itu jadi nggak yang takut banget. Dan kita lagi ngumpul bareng-bareng loh, bisa ngeliat itu loh. Bayangin aja. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Ian di Horror Story. Seperti biasa, malam Jumat waktunya kalian nonton Horror Story. Sebelum kita mulai ke ceritanya dan sebelum kalian berkenalan dengan narasumber gue yang satu ini, gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum share, belum like, belum subscribe ke channel gue, ayo buruan share, like, subscribe channel gue agar channel gue berkembang ke depannya. Nah, pada kesempatan Horror Story kali ini, gue udah kedatangan narasumber, di mana narasumber gue ini bukan orang jauh gue sih, ini masih keluarga, masih sepupu gue. Nah, beliau ini punya cerita, mempunyai pengalaman misteri yang cukup menarik buat gue. Di samping beliau juga punya cerita mistis yang menarik, beliau ini adalah owner dari Get Banana. Nah, Get Banana ini adalah satu toko yang ada di Shopee ya, Shopee. Yang ada di Shopee, menjual makanan ringan sampai makanan berat. Nah, buat lu yang mau mesen makanan ringan dan makanan berat, langsung aja ke aplikasi Shopee, nanti linknya gua taruh di deskripsi. Selain itu beliau juga punya channel YouTube, nama channel YouTube-nya apa guys? Qatar Subunit 622. Qatar Subunit 622 yang mabesnya ini, markas besarnya ini ada di Pekayon. Nah, kalian langsung aja mampir-mampir ke channel YouTube-nya Bang Dais. Jangan lupa di subscribe, di share, di like juga channel YouTube-nya Bang Dais. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita malam ini, Bang Dais. Bang Dais, apa kabar Bang Dais? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kegiatan sehari-hari sekarang, apa masih masak-masak kayak dagang? Ya, masih jualan aja di rumah sambil kita buat konten. Iya, benar-benar, mudah-mudahan sukses di bidangnya. Amin. Oke, langsung aja Bang Dais, silakan bercerita pengalaman Bang Dais yang dialamin. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Gua adalah Dais dari Karang Taruna Subunit 622 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Nama channel gue itu Qatar Subunit 622 ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Nah, sebelum gue cerita ini, gue mau teman-teman semua paham ya. Jadi di sini gue berbagi cerita ini dengan real, gue nyata gitu. Bang Dais sendiri yang ngalamin ya. Jadi gue nggak ada buat rekayasa gitu ya. Ini bukan gimmick kayak sinetron di TV ya. Iya, betul. Bener real Bang Dais yang ngalamin kan. Jadi kejadian itu pada waktu itu di tahun 2007, kurang lebih 2007 awal lah, Februari Maret gitu ya. Di situ normal, jadi gue itu kerja ya, banding pulang pada waktu itu. Kebetulan nyokap bokap lagi memang keadaan materinya lagi nggak stabil. lagi nggak stabil. Akhirnya gue kerja, gue bantuin orang tua gitu kan. Nah, gue kerja waktu itu di Pancoran, di Jakarta ya, daerah Jakarta. Di Pancoran gue sebagai hidroponik itu yang tanaman hias buat di depan-depan mall, depan-depan hotel. Nah, itulah gue yang bagian gantiin. Kalau udah berapa hari sekali tuh gue yang gantiin. Nah, itu sebelumnya di kejadian itu di tahun 2003 atau 2004 itu ikut ilmu yang namanya ilmu Napas Sukma. Oh, jadi ini tuh macam perguruan silat gitu ya? Perguruan silat, tapi kayak ada amalan, tenaga dalam gitu kan, ilmu kotak. Kalau zaman dulu tuh ada ilmu kotak ya. Jadi bisa orang tuh bisa mental kalau kita itu kan. Nah, itu dulu seperti itu berilmu bergurunya.
Nah di 2003-2004 masih sekolah tuh kalau nggak salah, masih sekolah SMP. Lalu 2007 kerja, mungkin pengen ngamalin lagi bahwa di situ udah nggak ngejalanin perguruan. Oh, gitu. berarti di 2007 ini pas udah kerja emang Bang Dais nih udah nggak rutin berguru lagi gitu. Udah nggak ada, Udah nggak ada malah udah bubar, perguruannya udah bubar. perguruannya udah bubar. Oh. Iya, nah makanya di situ pas diamalin lagi, jadinya ya nggak stabil. Iya, nggak ada yang ngebimbing gitu kan. Iya, gitu. iya. Nah, pas pada saat Bang Dais ngamalin apa yang dikasih nih, apa yang Bang Dais alamin waktu itu? Jadi pas dikasih amalan itu, waktu itu mungkin dikasih mimpi ya kan, bahwa ngamalin surat ini begitu kan, nanti akan kejadian seperti ini. Nah dari situ, dari kejadian seperti itu, makanya yakin nih gitu kan, yakin bahwa ilmu ini bisa gitu ya kita bawa buat, ya tujuannya sih sebenarnya bukan buat main-main atau buat nyombongin gitu, tapi tujuannya memang buat bela diri atau apa gitu. Tujuannya ya buat pegangan lah istilahnya gitu kan tadinya, buat pertahanan diri lah gitu kan, dari orang-orang yang mau jahat sama kita gitu. Betul. Lalu pada waktu itu gue itu ke jalan ke Blok M yang gue pernah cerita tuh. Di situ gue nemu yang namanya preman ya. Preman itu mungkin dia punya pegangan juga gitu. Waktu itu di suatu tempat pembuatan tato atau yang mungkin ada yang apa tuh ya, kalau yang bisa hilang apa? Temporer. Nah, tato ada yang temporer, ada yang permanen. ada yang permanen. Waktu itu gue sempat singgah di situ. Jadi tujuan gue cuma buat pulang kerja dari Pancoran ke Blok M itu cuma buat hiburan doang. Iya. Nggak ada tujuan maksud apa-apa di situ. Iya, buat refreshing lah. Refreshing aja. Jadi gue nongkrong, tiba-tiba nyangkut lah ke tempat tato itu gitu. Nah disitulah gue mulai agak nyombong itu. Kan harusnya memang nggak boleh ilmu kayak gitu kan. Nah, gue bilang gue punya amalan kayak gini, terus kalau gue amalin, gue marah sama orang, gue pukul orang itu bisa hangus. Nah gue ngucap seperti itu ke orang tersebut. Nah ke orang tersebut, preman yang tersebut ya mungkin dia juga udah punya pegangan juga gitu ya. Nah setelah itu gue nyombong begitu, mungkin dia nggak terima gitu kan, dia orang gue sombong gitu kan, gue punya. Nah akhirnya udah bang, lu pulang deh gitu. Istirahat gitu, kayaknya lu capek banget, lelah banget, ya udah. Nah sebelumnya itu gue ditepak gitu. Sebelum gue pulang tuh gue ditepak. Udah tuh gue pulang. Nah gue sendirian waktu itu di Blok tuh, gue sendirian. Nah pada akhirnya gue naik bis itu gue udah kosong tuh pikiran gue, udah ngeblank, nggak inget apa-apa, udah kayak kita tuh di mana hawa-hawanya gitu. Kayak orang kena hipnotis gitu kan. Yang tadi gue bilang gue kayak ditepak gitu sama preman itu. Ya gue di bis, gue kosong gitu ya. Orang ongkos harusnya 5.500 waktu itu ya, dari Blok M ke Bekasi itu. Gue cuma bayar goceng gitu, kurang 500 gitu ya. 2000 berapa? 2007 kan masih lumayan gede kan, 5.500 gitu kan ongkos kan. Nah lalu di situ gue jalan tuh, padahal di situ Connect udah teriak Kayon, tapi gue nggak dengar sama sekali, demi Allah gue nggak dengar di situ karena udah ngeblank. Iya udah ngeblank, gue tuh udah di pinggiran di itu aja bengong gitu ya. Gue nggak tidur, gue sadar gitu ya. Cuma Connect itu teriak Pekayon ya, saya Pekayon. Padahal gue udah dari pas gue bayar, mana bang Pekayon gue ngomong dong, ya kan. Nah ngomong, nah setelah Connect itu teriak lagi udah sampai Pekayon, tapi gue nggak sadar. Akhirnya gue sampai ke Pul Tambun, di Tambun gue sampai Pul bus ya, semua bus pada berhenti di situ semua. Nah di situ gue kaget lah, gue bisa sampai kayak gini, ada apa gitu kan ya. Gue tuh Connect-nya nanya, bang emang gimana tinggalnya? Saya di Pekayon bang gitu kan. Lah kok tadi saya teriak-teriak kok nggak denger sih gini-gini.
Iya bang, nggak tahu, saya nggak ngerti nih. Saya apa ya, bingung gitu ya, linglung gitu, kayak bingung, kebingungan gitu ya. Oh ya udah deh, nah diajak lah, gue tuh diajak sama orang yang megang pool sana, iya, terminal sana lah gitu ya, orang yang megang terminal sana ya. Nah akhirnya gue nggak tahu kenapa gue salaman, orang itu kayak ngegentak gitu tangannya. Gitu tuh, kayak kaget gitu. Kaget. Padahal gue nggak biasa aja salaman gitu ya. Dia kaget begitu tuh. Nggak tahu dia mungkin juga paham atau apa, nggak ngerti. Iya. Nah akhirnya ditanya lah gue, emang gimana tinggalnya, dari mana gitu. Saya dari Blok M bang, mau pulang ke Pekayon. Tapi tadi saya beneran nggak dengar. Kalau saya dengar ya pasti saya turun. Gitu. Ngapain sih saya kemari-mari kan gitu ya. Saya turun, tapi saya demi Allah sih nggak dengar sama sekali. Bener-bener saya tuh ngeblank, dan itu tuh waktu sebentar loh. Kayaknya dari Blok M ke Pekayon nih sebentar banget, nggak lama loh. Kayaknya tuh cuma hitungan berapa menit doang gitu. Iya. Dalam ini kayak itu gua tuh kayak udah di mana gitu kan. Gue pikir kok, iya makanya gue jadi agak linglung. Akhirnya gue di situ diongkosin lagi. Memang gue kan udah gak punya duit. Iya, nah gue ya udah bang, nih naik help ya dari Tambun turun ke Pekayon gitu kan. Hasilnya gue goceng ke situ. Itu gue pulang naik help, bang arah Pekayon nih. Ya, arah Pekayon ya udah gue naik. Gue jam 1 itu, gue jam 1 malam gue sampai ke perapatan Pekayon, lampu merah. Jalan kaki lah gue dari situ, ya kan. Kalau nggak salah sisa 2.000 tuh. Gue beli rokok atau apa gue lupa ya. Nah, gue jalan jam 1 sepi, angin lagi tuh padanya kenceng gitu ya. Itu apa perasaan gue, apa angan-angan gue yang kayak gimana di mana gitu ya. Cuman tuh ke pohon pisang kayak angin kenceng banget, lampu tiang situ tiba-tiba mati gitu ya. Itu gue dalam hati gue nih, kalau ada jin atau setan, gue bawa helm waktu itu ya. Itu gue langsung lempar helm, saking gue ibaratnya takut, tapi gue udah saking emosi juga gitu. Iya, jadi makanya sampai bahasa kasarnya sampai nantangin lah. Iya, nantangin. Iya, kalau gue sampai ngeliat itu gitu kan. Ya udah akhirnya gue jalan, lampu tiba-tiba pas lampu tiang listrik pas gue lewatin tuh mati, gelap tuh keadaannya. Nggak lama gue diem aja, gue jalan aja, nyala lagi nggak lama. Nggak lama lewatin si lampu ini, lampunya nyala lagi. Itu gue nggak tahu itu halusinasi gue atau itu memang nyata ya, karena memang gue lagi keadaan seperti itu dong, keadaan bingung ya. Itu gue ngerasain banget, demi Allah gue ngerasain banget gitu ya. Gue jalan ke rumah, nah itu disitulah awal gue kena gitu. Di awal gue udah mulai otak gue nggak sinkron, udah nggak sinkron. Nah itu kejadiannya seperti itu, gue udah mulai aneh, orang udah pada takut, gue marah-marah, doyannya marah-marah, banting barang di rumah. Orang tua gue sampai takut. Gue jalan kemana malam-malam, tengah malam, kayak gitu gue kejadian gue waktu itu sampai seperti itunya. Temen gue pada datang nanyain, isu kenapa gitu ya, kok bisa kayak gini. Gue nanyain, gue gak kenapa-napa gitu. Gini loh, yang gue ngomong sama lu itu kayak gue itu suasananya beda. Jadi suasananya itu bukan kayak gini nih, kita kan normal nih ya. Iya. Tapi gue ngerasain nggak kayak gitu, nggak kayak gini ngerasain kita lagi ngobrol. Bang Rais alami itu kayak gimana? Jadi tuh hawanya tuh di otak gue ada yang ngomong, badan gue tuh kayak ada yang mau gerakin gitu. Kayak ada yang ngebisikin. Iya, kayak ada yang ngebisik. Wah, makanya tuh orang tuh aneh ngeliat gue itu seperti itu, karena gue nggak kekontrol udah. Iya. Jadi gue tiba-tiba jalan malam-malam kemana, terus gue tiba-tiba masuk ke rumah orang atau ke rumah Kang RT, masuk ke kamarnya gitu-gitu. Jadi ya gue pikir ya itulah, gue di tahun itu kayaknya gue ngerasa, aduh, kalau gue inget kembali itu gue kayaknya ngerasa inilah ngenes banget. Iya. Sampai tadi kan kita udah cerita juga di belakang kamera, sampai Bang Dais juga katanya sampai bisa ngelihat makhluk halus ya. Betul. Pas lagi ngalamin kejadian ini. Betul banget. Diceritain Bang. Jadi gua tuh ngeliat orang itu matanya merah,
merah nyala loh. Semua orang yang dilihat emang matanya merah nyala. Iya, hampir seperti itu. Teman-teman semua yang datang kayak orang habis mabuk, kayak matanya tuh ya. Ini kenapa ya, dalam diri gue tuh apa ini ya gitu ya. Gue bisa ngeliat orang tuh matanya semuanya merah gitu. Dan gue ngerasa takut lah, iya dong. Iya. Aneh kan ngeliat orang matanya merah, gue ngerasa takut gitu ya. Teman-teman gue ya mungkin saksi banyak ya, teman-teman gue itu saksi banyak. Dari itu begini tiba-tiba dikasih rokok dipatahin segala macam. Banyak saksi di sini. Gue terus jalan malam-malam kemana gitu. Nah nggak lama gue seperti itu ya, gue dibawalah ke pertama ke Pondok Benda Jati Asih. Di Jati Asih itu gue berusaha diobatin kan sama orang pintar. Orang pintar itu ngomong, dibilang kalau gue tuh ada jin, 3 jin yang masukin gue tuh. Oh, jadi di dalam tubuh Bang Dais ini ada 3 jin yang masuk ke dalam tubuh Bang Dais. Iya, yang bikin gue tuh nggak kontrol. Akhirnya diobatin, ternyata nggak ini juga. Namanya waktu itu kalau nggak salah Bang Asep yang di Pondok Benda itu, teman deket nyokap sih waktu itu. Akhirnya di situ nggak sembuh juga. Terus habis di situ di Rukiah, sempat di Rukiah juga Bang, di Darussalam, dekat Darussalam situ. Itu waktu di Rukiah itu rasanya benar-benar sakit, padahal cuma ditempel doang. Tapi tuh kepala kayak mau dibelah, kepala sakit banget. Padahal ya Allah, itu masih ingat banget ya sampai sekarang. Itu yang megangin tuh banyak banget. Saudara-saudara tuh pada megangin. Padahal cuma dibacain, ditempelin kayak pensil atau apa gitu, saya nggak ngerti. Tapi tuh kayak ngeliat atas itu kayak dialun pedang. Tapi sepenglihatan Bang Dais ini kayak dihunus pedang. Iya, gantengnya sakit tuh, makanya aneh kan kalau orang cuma ditempel doang bisa kesakitan seperti itu kan. Iya. Sampai apa ya, kalau dibilang udah lepasin sakit gitu ya. Cuma mereka tuh kayaknya nggak tahu gue lagi teriak sakit gitu. Tetep aja diterusin gue kayaknya ngerasa gue nggak nyaman di situ. Terus sebelum gue sampai ke Pondok Kanan, gue udah dibawa ke sana ke sini. Akhirnya gue ke suatu tempat di Pondok Gede, namanya Rawa Bacang. Nah, di situ kumpulan orang stres, tapi khusus cowok ya, nggak ada cewek. Orang stres, orang penyakitan di situ udah pada ngumpul gitu. Gue datang, nyokap gue naruh di situ. Gue akhirnya dirantai, kaki gue dipasung gitu. Terus kepala gue digundulin. Nah di situ gue banyak ngeliat yang gaib, kayak kuntilanak, kayak jin yang gede-gede badannya. Wah, sampai merinding nih gue ngomong ya. Jadi gue sampai begitunya ya, karena ya itulah mungkin karena gue salah amalan ya. Iya, di sana gue dipukulin gue sama pengurus situ, mungkin karena gue songong ataupun karena memang badan gue masih belum bisa terkontrol, masih banyak yang bisikin itu. Tapi waktu Bang Dais ngelihat makhluk gaib ini, emang bentukannya bentukan ya kayak yang kita lihat di TV gitu, kayak kuntilanak memang begitu bentukannya gitu. Iya, memang begitu, tapi mukanya nggak kelihatan. Cuman ya benar-benar kayak baju putih, daster putih kayak gitu, jaraknya jauh gitu. Gitu. Tapi kayak jin lewat nih itu ada jendela, di jendela dia jalan gitu. Jadi ya nyata, cuman ya karena kita sering lihat itu jadi nggak yang takut banget. Dan kita lagi ngumpul bareng-bareng loh, bisa ngeliat itu loh. Bayangin aja, nggak lagi sendirian ya, tapi kita nih lagi misalnya habis sholat bareng atau habis ngapain gitu bareng-bareng, itu lewat gitu aja. Berarti secara nggak sengaja mungkin buat penonton gue nih yang tahu, coba lo tulis di kolom komentar. Mungkin secara nggak sengaja ini akibat dari ngamalin apa yang Bang Dais amalin ini, mata batin Bang Dais ini kebuka mungkin ya. Tuh, bisa dibilang begitu. Karena di endingnya nanti itu yang tadi di
di Pondok Benda itu datang ke rumah, nutup mata batinnya, ditutup batangnya, ditutup akhirnya. Jadi pas lagi diobatin di Pondok Benda ini, mata batinnya nih belum sempat ditutup. Belum sempat ditutup. Ya mungkin gini ya, waktu di Pondok Benda ini belum sering lihat yang namanya gaib ya. Jadi mungkin dia nggak tahu sampai segitu gitu. Nah akhirnya pas di pesantren ini yang sering lihat gaib tuh di situ. Gitu. Wah pokoknya nih semua orang yang di sini ada di otak pada ngomong, pada ngobrol sama gua ya. Iya jadi tuh semua makhluk yang ada di kayak si Lala, nyokap, apa siapa itu di otak gua tuh pada ngobrol. Makanya itu yang bikin gua tuh aneh ya. Kok bisa seperti itu gua ngerasain itu ya. Padahal pas gua nyari nggak ada orangnya. Gitu. Jadi cuma suara doang di otak gua itu. Iya. Sampai gua mimpi, sampai gua tembus ke alam mana gitu. Sampai pernah juga pindah dimensi Bang? Pernah sampai mimpi itu sadar gitu ya. Kita baru tidur sebentar tuh sadar gitu. Tapi kayak kita tuh masuk lorong mana gitu loh. Itu tapi seperti mimpi tapi kayak bukan mimpi gitu, nyata gitu. Nah itu sampai segitunya kan. Itu parah banget itu. Ya alhamdulillah ya, sampai sekarang akhirnya sehat kembali ya, alhamdulillah. Ya mungkin Allah juga masih nolong, masih sayang. Karena memang ya inilah kehidupan yang paling gua rasain pahitnya luar biasa gitu. Dan pada akhirnya nih Bang Dais disembuhin sama orang yang di pesantren ini, atau memang ada orang lain lagi datang buat memberi? Jadi sebenarnya nggak disembuhin. Jadi memang di situ sadar nggak sadar sih. Jadi karena memang udah saking disiksa di situ, disiksa, diinjekin, dipukulin, dirantai. Orang nih, jadi gini, kadang ada yang pengurus itu bekas orang sakit juga di situ. Dijadiin pengurus. Jadi pengurus. Nah, kita yang ibaratnya yang masih rada-rada kurang gitu ya, sering campolin di situ. Nah akhirnya ya mau nggak mau, sehat nggak sehat ya minta pulang di situ. Akhirnya Bang Dais nih belum sembuh total. Udah ditarik lagi pulang ke rumah karena orang tua memang nggak tega ngelihat keadaan Bang Dais. Udah nggak tega banget. Pakai sempak doang, kepala botak ya kan. Iya, percaya nggak, makan itu rasanya nggak ada. Bener-bener apa ya, kalau dibilang anta apa anyep apa ini nggak ada rasa asin apa gitu, nggak ada. Nah singkat cerita nih Bang Dais dibawa pulang lagi ke rumah. Pas di rumah nih apa yang Bang Dais alamin pada waktu? Jadi pas pulang itu, nah di situ kan ada orang penyakitan juga. Gua tuh bawa penyakit, koreng, seluruh badan gua tuh korengan semua. Karena memang ada penyakit menular juga waktu itu di situ. Gua sakit gitu kan, sampai ke kemaluan itu sampai pada kena luka-luka juga, bengkak. Nah akhirnya gua pulang itu mata batin gua masih terbuka ya, cuma nggak langsung sosok ya, tapi sekelebatan hitam, cepet set jalan kemana gitu, gitu kayak ninja lah gitu ya. Nah, gue ngomong ke nyokap gitu pada waktu itu, almarhum, Dais masih suka ngeliat ini gitu, apaan sih nih gitu, kok nggak hilang gitu ya, ada aja yang lewat gitu setiap ini. Akhirnya Bang Asep itulah yang dipanggil. Akhirnya si Bang Asep ini datang ke rumah buat nutup mata batin Bang Dais. Nah pada waktu nutup mata batin Bang Dais nih, Bang Asep nih ngomong apa ke Bang Dais waktu itu? Iya kan dia sempat nanya apa yang dirasain gitu kan waktu di pesantren. Iya Bang, saya ngeliat ada orang dia sholat tapi mukanya halus. Saya bisa ngeliat segitu Bang. Terus ada juga orang yang benar-benar bersih banget, mukanya tuh enak banget dilihat, ganteng, bibirnya merah gitu, bercahaya. Iya. Akhirnya dijawab, nah itulah orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang ahli neraka udah kelihatan di situ. Karena saking
mata batinnya dibuka itu. Terus sampai merinding lagi ya. Ya jadi sampai segitu nih, sampai kelihatan orang itu yang ahli surga sama ahli neraka kelihatan. Yang munafik ya, itu kelihatan, biarpun dia sholat tapi mukanya angus, kelihatan loh. Sampai gua takut ngeliatnya, kok bisa gini ya orang yang mukanya hitam gitu, gesang gitu, angus gitu. Nah di situ ya udah, akhirnya ya udah ya saya tutup ya mata batinnya ya. Ayo, masih kasihan juga soalnya kan gua itu jadi nggak apa ya, nggak nyaman lah ibaratnya, hidup nggak hidup normal gitu kan. Karena yang kita lihat ya bukan dimensi kita doang. Iya betul. Akhirnya si Bang Asep ini bilang sama Bang Dais, ya ini emang bener mata batinnya kebuka gitu. Betul, dia jawab seperti itu, mata batin kebuka. Karena memang ya gue juga sebenarnya percaya nggak percaya sih mata batin itu ya. Iya. Tapi gue ngerasain gitu, ngalamin. Iya, kok jin kelihatan, ya kan, kayak kuntilanak sebenarnya kelihatan gitu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah udah sehat lagi nih. Alhamdulillah nggak pernah ngeliat kayak gitu lagi. Nah, kira-kira Bang Dais ada pesan nggak buat penonton horror story nih? Ya pesennya sih jangan sampai ya kita ya kayak gue pribadi gitu ya, ngamalin ya nggak ada kejelasannya gitu, ataupun nggak ada guru gitu ya. Karena itu bahaya banget, itu bahaya. Kalau misalnya gue masih mending ya bisa selamat seperti ini ya. Tapi yang mungkin banyak kali yang nggak selamat. Iya, mungkin udah bener-bener stres banget. Itu ada loh yang nyampe telanjang di jalan, mungkin seperti itu kejadiannya gitu. Ya gitu aja sih pesannya. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada yang ngajakin amalan-amalan ini, karena zamannya udah jangan sampai kayak gitu deh. Udah beda kita zamannya dulu. Zamannya masih suka ilmu-ilmu kayak gini. Sekarang udah nggak ada, insya Allah nggak ada. Makanya teman-teman mungkin dari cerita saya pribadi buat pembelajaran atau buat nanti kedepannya kalau ada teman-teman yang diajakin atau apa ya lebih hati-hati aja gitu. Jangan sampai kita kayak gini kena kayak saya gitu kan. Oke, teman-teman, sebelum gua tutup acaranya, sekali lagi gua mau ngasih info ke kalian. Buat kalian yang mau pesen makanan ringan atau makanan berat, langsung aja ke Banana Snack and Food. Get Banana and Food ya Bang Dais. Snack and Food. Nanti link Shopee-nya gua kasih di deskripsi. Dan satu lagi, jangan lupa mampir juga ke channel YouTube-nya Bang Dais. Tadi namanya apa Bang Dais? Qatar Subunit 622. Namanya Qatar Subunit 622, di mana berlokasi di Pekayon. Nah, sekali lagi gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini sebanyak-banyaknya agar channel gue berkembang ke depannya. Gue Ian dari Horror Story dan Bang Dais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.